Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kelompok 9 dengan saya Yunda Ayuning Tias, teman saya Adinda Harahap, Putri Boru Ginti, Mentari Sinambela, dan Rina Elfrida Lutut. Tapi dari kelompok 9 menjelaskan tentang tes kromatografi. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Putri Boru Ginti. Dipersilakan untuk Putri. Adapun topik kita yang akan kita bahas tentang identitas bukunya dan jurnalnya, yang kedua prinsip kerjanya, yang ketiga komponen penyusun instrumen, yang keempat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, yang kelima aplikasi dalam analisis zat gizi. Pertama identitasnya. Identitas buku. Judul bukunya adalah Food Analysis. Yang edisi kelima, pengarangnya Susan Nelson, penerbitnya Department of Food Science. Kota terbitnya USA, tahun terbit 2017. ISBN-nya 978 3319 457741. Identitas jurnal pertama. Jurnal yang pertama adalah tentang formulasi suplemen kesehatan granul instan berbahan baku terong Belanda. Nama jurnalnya adalah Jurnal Ilmiah Farmasi, tahun terbit 2016, volume 6 nomor 2, penulis Mira Miranti, Septia Andini, Bina Lohitasari. Halamannya ada 8 halaman, nomor ISN 20879164. Jurnal kedua, judul artikel isolasi dan analisis komponen minyak atsiri serai wangi melalui ekstraksi sokletasi menggunakan gas kromatografi mass spektrometri. Nama jurnal Jurnal Kimia Saintek dan Pendidikan, tahun terbit 2020, volume 4 nomor 1, penulis Erdiana Gultom, Hestina Salomo Sijabat, halamannya ada 5 halaman, kota terbit Sumatera Utara. Nomor ISSN 26153378. Selanjutnya itu ada prinsip kerja instrumen. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip kerja instrumen. Gizi adalah singkatan dari gas kromatografi dalam versi bahasa Indonesia, sering juga disebut gas kromatografi atau kromatografi gas. Alat yang satu ini masuk ke dalam kategori Basic Laboratory Instrument bersama HPLC PSI. Kromatografi dapat diartikan sebagai metode atau teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan. Dalam proses mempelajari kromatografi, Anda akan menemukan istilah-istilah seperti fase gerak, fase diam, kolom, dan lainnya. Prinsip kerja gas kromatografi. Jika pada poin pengertian gizi, kita sudah mengetahui bahwa gas kromatografi adalah alat yang digunakan untuk dianalisa senyawa organik yang mudah menguap atau volatil. Maka, secara garis besar, alat ini akan merekod data dari sampel senyawa organik yang dimasukkan ke dalam instrumen. Output dari alat gas kromatografi ini berupa data yang berisi nilai-nilai hasil pembacaan. Data tersebut bisa berbentuk mentah atau kesimpulan dari hasil library sesuai dengan jenis alat gas kromatografi. Gas kromatografi, kita memahami beberapa istilah yang terhubung dengan metode kromatografi, yakni yang pertama, fase gerak, merupakan gas yang memiliki sifat inert seperti helium dan nitrogen. Yang kedua, ada fase diam, merupakan lapisan cairan miskokrotis atau polimer yang akan menempati kolom. Yang ketiga ada kolom, merupakan salah satu komponen di gas kromatografi yang akan membatasi laju pergerakan berdasarkan suhu, waktu, dan ukuran senyawa. Yang keempat ada waktu retensi, dikenal juga dengan sistem retention time, merupakan kisaran waktu analisa ketika
proses sampel ditangkap ke detektor. Selanjutnya ada prinsip kerja kromatografi. Kromatografi sebetulnya bisa dikatakan dengan KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi atau sering disebut HPLC. Yang membedakan hanyalah fase gerak berupa gas dan temperatur yang dikendalikan. Perbedaan utama pada gizi dan HPLC adalah fase geraknya. Pada HPLC menggunakan fase gerak cair yang diberikan pressure tinggi menggunakan pompa. Sedangkan pada gizi menggunakan fase cair berupa gas yang dilewatkan ke kolom oven tanpa pompa. Supaya lebih jelas mengenai prinsip kerja gas kromatografi, kita melihat gambar yang di samping. Yang pertama itu kita masuk ke karir gas. Yang kedua itu ada fluorometer. Yang ketiga ada sampel injector. Yang keempat ada kolom oven. Yang kelima ada detektor. Dan yang keenam ada waste. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunda. Penjelasan prinsip kerja gas kromatografi. Ini merupakan ilustrasi tabung gas atau material gas yang digunakan pada proses kromatografi. Gas tersebut merupakan fase gerak. Pada poin pengertian gas kromatografi sudah disebutkan beberapa jenis gas karier, yakni helium, nitrogen, dan lainnya. Tabung gas terhubung ke pipa atau selang yang dihubungkan ke flow controller, merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluaran gas karier. Lalu secara umum seperti keran air yang bisa dibuka atau ditutup. Bentuk aslinya mungkin seperti solenoid valve, bisa diatur dengan microcontroller. Gas karier atau segera akan menuju ke kolom. Pada instrumen DC tidak terdapat HPLC. Sampel injektor atau sering disebut auto sampel akan mengeluarkan sampel yang sesuai dengan algoritma yang telah diprogram dengan komputer. Kolom oven merupakan diam gas kromatografi. Dan pada bagian ini suhu dapat dikendalikan, maksudnya bisa dinaik atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, proses menaik dan menurunkan suhu pada kolom oven akan membuat material menguap dan terbawa oleh fase gerak. Ketika proses senyawa volatil menguap, pada sampel menguap, maka detektor akan menangkapnya sebagai signal-signal data. Signal tersebut kemudian diterjemahkan menjadi data yang sudah dipahami dalam bentuk diagram. Kromatografi merupakan hasil akhir yang keluar di layar komputer yang menampilkan data hasil analisa sampel. Selanjutnya, penjelasan tentang komponen penyusun instrumen. Kepada Rina, persilakan. Baik, selanjutnya ada komponen penyusun instrumen, di mana pada jurnal 1, alat yang digunakan yang pertama, moisture balance, yang kedua blender, yang ketiga stopwatch, yang keempat hot plate, yang kelima vortex, yang keenam oven, yang ketujuh ayakan mesh 30, 12, dan 8, yang ke-8 flow stir, yang ke-9 freezer dryer, yang ke-10 timbangan analitis, yang ke-11 spektrometer ya atau UV vis, yang ke-12 KCKT, yang ke-13 kromatografi gas. Pada bahannya yang pertama tereng Belanda,
yang kedua sukralosa, yang ketiga laktosa, yang keempat aquade, yang kelima serbuk magnesium FeCl3 1%, dan 0,1% H2SO4, 10% metanol, yang keenam serbuk magnesium dan HCl, yang ketujuh gelatin 1%, NaCl 10%, yang kedelapan pereaksi Dragendorf, yang kesembilan pereaksi Bunstedt, yang ke-10 pereaksi Mayer, yang ke-11 asam ascorbat, dan yang ke-12 beta-karoten. Pada jurnal 2, alatnya yang pertama satu set alat shock hestasi, yang kedua gelas ukur 100 ml, yang ketiga hot plate, yang keempat beker gelas 500 ml, yang kelima kertas saring, yang keenam termometer 100 sampai 150 cc, yang ketujuh nerasa analitis, yang kedelapan satu set alat destilasi, yang kesembilan statif dan klep, yang ke-10 pipet tetes atau selang, yang ke-11 GCMS, yang ke-12 blender, dan pada bahan jurnal kedua ada serai wangi, segar, dan heksana. Nah, buku preparasi sampel umumnya melibatkan isolasi zat terlarut dari makanan yang dapat dilakukan dengan analisis headscape, destilasi, preparatif kromatografi termasuk ekstraksi padat atau cair. Kromatografi gas terdiri dari pasokan gas dan regulator atau tekanan pada kontrol dan aliran, injeksi kolom dan kolom oven, detektor elektron IK, dan sistem pencatatan dan pemrosesan data. Selanjutnya, studi question yang dilanjutkan oleh Adinda. Study question dilanjutkan oleh saya. Soal pertamanya itu untuk setiap metode berikut untuk mengisolasi analit dari makanan sebelum analisis GC, menjelaskan prosedur, aplikasi, dan hati-hati dalam menggunakan metode ini. Dan di sini ada 3 metode yang digunakan, yaitu pertama metode Hedgebatch atau metode paling sederhana untuk mengisolasi senyawa volatil dari makanan adalah dengan injeksi langsung uap Hedgebatch di atas produk makanan. Ada 2 jenis sampling Hedgebatch, sampling Hedgebatch statis dan sampling Hedgebatch dinamis. Sampling Hedgebatch yaitu langsung, telah digunakan secara ekstensif ketika analisis cepat diperlukan dan analisis komponen utama memuaskan. Yang kedua itu ada ekstraksi pelarut, di mana ekstraksi pelarut seringkali merupakan metode yang disukai pemulihan volatil dari makanan. Pemulihan volatil akan bergantung pada pilihan pelarut dan kelarutan analit yang diekstraksi. Ekstraksi pelarut biasanya melibatkan penggunaan pelarut organik kecuali gula, asam amino, atau beberapa komponen larut air lainnya yang menarik. Ekstraksi pelarut dapat dilakukan dengan peralatan yang cukup rumit, seperti ekstraktor CO2 superkritis atau bisa sederhana proses batch dalam corong pemisah. Dan metode satu lagi yaitu metode distilasi cukup efektif dalam mengisolasi senyawa volatil dari makanan untuk analisis GC. Kelembapan produk atau uap luar digunakan untuk memanaskan kodistil volatil dari produk makanan. Yang paling metode destilasi sering digunakan adalah destilasi uap pada tekanan atmosfer atau dalam ruang hampa. Uap distilasi pada tekanan normal adalah metode yang umum untuk mengisolasi minyak esensial dari bahan nabati seperti minyak hop. Untuk sebagian besar analisis makanan, ini berarti sangat larutan encer hasil volatil. Dan ekstraksi pelarut harus dilakukan pada distilat untuk izin konsentrasi analisis. Metode distilasi adalah nyaman dan efisien. Mudah menguap, bisa terkontaminasi oleh satu artefak yang terbentuk dari pelarut digunakan dalam ekstraksi. Bahan antifoam dan pasokan uap atau air yang terkontaminasi. 2 bahan kimia yang diinduksi secara termal, perubahan
Dan 3. Kebocoran laboratorium yang terkontaminasi. Dan soal selanjutnya yaitu mengapa gula dan asam lemak harus diderivatisasi sebelum analisis GC, sedangkan pestisida dan aroma senyawa tidak perlu diderivatisasi. Karena senyawa yang ingin ditentukan oleh GC harus stabil secara ternal di bawah kondisi GC diperkerjakan. Jadi untuk beberapa senyawa, misalnya pestisida, senyawa aroma, bifenil poliklorinasi atau PCB, dan kontaminan yang mudah menguap, analisis dapat cukup mengisolasi komponen bunga dari makanan dan langsung menyuntikkannya ke file GC. Untuk senyawa yang juga tidak stabil secara ternal, volatilitas rendah, misalnya gula dan asam amino, atau menghasilkan pemisahan kromatografi yang buruk karena polaritas, misalnya fenol atau asam, harus dilakukan langkah derivatisasi dimasukkan sebelum analisis GC. Daftar dari beberapa regen yang digunakan dalam menyiapkan derivatif volatil untuk GC diberikan. Derivatilasi yang paling umum digunakan adalah 1. Silitasi untuk alkohol, kolesterol, dan karbohidrat. Analisis. Gizi atau gas kromatografi yang termasuk dalam kategori high performance liquid chromatograph merupakan analisis senyawa yang mudah menguap dan memberikan selektivitas dalam analisis. Prepasif sampel melibatkan zat terlarut dari makanan dengan analisis distilasi preparatif kromatografi. Prinsip kerja gizi yang pertama ada fase gerak, merupakan gas yang memiliki sifat seperti helium dan nitrogen. Yang kedua ada fase diam, merupakan lapisan cairan mikroskopis atau polimer yang akan menempati kolom. Yang keempat ada kolom, salah satu komponen di gas kromatografi yang akan membatasi laju pergerakan berdasarkan suhu, waktu, dan ukuran senyawa. Yang keempat ada waktu retensi, merupakan kisaran waktu analisa ketika proses sampel ditangkap oleh detektor. Selanjutnya masuk ke dalam komponen gizi. Gizi menggunakan properti resolusi, kapasitas, kecepatan untuk mencapai batas reotritis, dan sensitivitas pada bahan senyawa. 1. Sisa volatil dalam kemasan atau bahan. Bahan volatil sisa dalam bahan kemasan memiliki sudut pandang pada masalah kesehatan dan kualitas yang mengakibatkan rasa makanan yang tidak sehat. Industri telah berubah dari kaca menjadi bahan polimer, di mana gizi digunakan menentukan residu volatil dalam bahan kemasan. Misalnya analisis tritena, enjebidenzena, monomer dari kemasan polisener atau PS yang bermigrasi ke bahan makanan yogurt. Sampel diekstraksi melalui SPME dengan divalence balance karboksin serat pitakoxilosane yang dianalisis dengan gizi untuk menggunakan isolasi ruang kepala. 2. Gizi atau multidimensi X gizi MS atau senyawa. Senyawa gizi MS digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur senyawa perisa dan mengidentifikasikan signifikansi rasa dengan analisis sensorik. Misalnya senyawa perisa 2-asetilkilorelinen atau 2-AP yang dimana memiliki karakter bau popcorn tanpa sintesis khusus. Pemurnian dari 2-AP merupakan botani yang diketahui dari senyawa daun pandan dimurnikan untuk menghasilkan senyawa murni pada analisa asetil prolektin atau 2-AP. Selanjutnya, kita masuk ke dalam video animasi tentang instrumen prinsip kerja gas kromatografi. Pertama, kita akan mengambil darah dari responden dan menggunakan alat penahan aliran darah.
Darah dibagi menjadi 2 sampel. Darah dicampur dengan internal standar, yaitu zat kimia yang ditambahkan dalam jumlah yang tetap kepada sampel tersebut. Botol sampel dimasukkan ke dalam auto sampel. Dan dibawa kepada carrier gas bersifat inert yang sehingga tidak dapat bereaksi dengan sampel tersebut. Carrier gas adalah pendorong sampel gas yang telah diuapkan. Dan diproses lagi masuk ke dalam oven, sampel diubah menjadi fase uap dialirkan menuju kolom dengan bantuan gas pembawa. Dalam kolom terjadi pemisahan senyawa berdasarkan prinsip like dissolve like. Senyawa yang berinteraksi kuat dalam kolom akan keluar lebih lama dan sebaliknya. Setelah keluar dideteksi oleh detektor. Data dari detektor dikirim ke komputer dan diplot dalam bentuk grafik yang disebut spektrum massa. Ya, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang gas kromatografi yang menjelaskan prinsip, komponen, dan cara analisis gas kromatografi. Terima kasih.